Nabi bersabda, rugilah orang yang masuk Ramadan sampai selesainya Ramadan, kemudian dosa-dosa dia belum diampuni oleh Allah. Bulan latihan sabar, kata para ulama. Sahrus sabr, latihan menahan lapar, menahan haus demi untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena sebetulnya mengamalkan agama itu akan mudah dikerjakan dengan baik kalau orang itu punya kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد. Rencang-rencang sedanten setunggalipun dinten wonten tiyang dugi dumateng Sayyidina Ali melaporkan kepada beliau bahwa ada salah satu dari masyarakat yang punya keyakinan bahwa dia tanpa Allah bisa menentukan nasibnya sendiri. Saya punya rencana begini, yang menentukan rencana saya. Berhasil tidaknya ya saya. Itu yang disabdakan Nabi, namanya kaum Qadariyah. Kaum yang dia ini tidak percaya pada takdir. Nabi bersabda kurang lebihnya nanti akan muncul di kalangan umatku orang-orang yang tidak percaya pada takdir. Allah akan murka kepada mereka, sebagian akan ditenggelamkan di dunia ini dalam kondisi hidup-hidup, ditenggelamkan di dalam bumi. Sebagian dari mereka dimurkai Allah, muka-muka mereka diganti dengan muka-muka hewan. Maka oleh Sayyidina Ali dipanggil. Dia datang, apa benar orang ini punya akidah yang tidak pas? Yang mana kalau orang itu sudah merasa dunia itu bisa dia atur tanpa Allah, ini sudah hidupnya tidak akan bisa taat pada Allah dengan baik. Hidupnya akan semerawut, akan seenaknya sendiri. Bahkan akan dipenuhi dengan stres. Maka oleh Sayyidina Ali dipanggil, kemudian diuji. Kamu dulu pernah punya rencana enggak untuk datang ke dunia ini? Kok kamu tiba-tiba ada di depan saya dulu? Kamu dulu pernah punya rencana enggak untuk datang ke dunia ini? Enggak punya. Nah, siapa yang memprogram kamu untuk datang ke dunia? Ya tentu saja Allah lah, Sayyidina Ali, tentu saja Allah. Kemudian nanti kamu pasti akan meninggal dunia. Kamu yang program meninggal dunia kamu, kapan waktunya, di mana, umur berapa, hari apa, jam berapa, itu siapa nanti itu? Maka orang tadi menjawab, ya tentu saja Allah.
Oh, berarti kamu sudah ngaku bahwa kamu didatangkan oleh Allah, kamu akan pergi dari dunia, dipergikan oleh Allah. Sekarang kamu saya tanya, awalnya datang ke dunia di program Allah, pergi dari dunia di program Allah. Sekarang tengah-tengahnya yang program kamu sekarang siapa? Maka orang tadi diem lama. Dia menjawab, Allah juga. Maka Sayyidina Ali mengatakan, andaikan kamu enggak menjawab itu, iman kamu belum sah. Berarti kamu merasa dunia ini bisa bergerak sendiri termasuk kamu tanpa Allah. Satu pelajaran bagi kita semua hadirin wal hadirat, bahwa kita ini hamba Allah, diatur oleh Allah. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan semua masalah kita kecuali kalau kita ditolong oleh Allah. Inilah maksud dari majelis ini, untuk ngulang lagi bahwa keuntungan kita, keberuntungan kita, kejayaan kita, kesuksesan kita kalau kita ditolong oleh Allah, diridhoi oleh Allah yang mengatur segalanya. Allah beri kita otak ini adalah untuk berpikir, termasuk berpikir supaya kita memastikan diri kita ini memang benar-benar bertuhan yang benar. Itulah pelajarannya para anbiya, itu pelajarannya Sayyidul Anbiya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadisnya Imran ibn Husain, beliau meriwayatkan dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun ma'ahu ghairuhu. Allah telah ada dan tidak ada waktu itu selain Allah, enggak ada. Bahkan waktu pun belum ada karena belum dikehendaki oleh Allah untuk ada. Sekarang ada pemahaman waktu, hari, bulan, tahun. Siapa yang memberikan masukan pada otak-otaknya manusia kok ada hari? Mereka sepakat ada hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun. Siapa yang memberikan masukan itu? Semuanya sepakat jumlahnya bulan 12. Walaupun namanya mungkin sebagian daerah bisa berbeda. Maka Allah telah memfirmankan dalam Al-Quran, itu semuanya kehendak saya. Jumlahnya bulan di sisiku 12 bulan mulai aku menciptakan langit dan bumi. Semuanya diciptakan oleh Allah, termasuk waktu diciptakan oleh Allah, termasuk di dalamnya kita itu Allah, termasuk hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun itu diciptakan oleh Allah. Alangkah nggak kebayang oleh otak kita kalau kita ini nggak punya pemahaman mengenai penataan waktu. Hari jam sekian, hari Senin, hari Kamis Kliwon, Jumat Kliwon, Ahad, ini Ahad Pahing ya, Ahad Kliwon. Akhirnya kita ini nggak bisa janjian apapun dengan satu sama lain kalau nggak ada ilham yang sama urusan ini. Nggak bisa nikahkan anak kita, putri kita, nggak bisa punya hajatan kendurian. Bahkan pergi ke toko pun bingung kita ini. Kalau semuanya pemahaman harinya nggak sama, itu repot banget. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan mulai Allah menciptakan langit dan bumi. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Dalam takdirnya Allah, kitab yang dalamnya ada keputusan-keputusan Allah. Di Lauhil Mahfuz sudah ditulis. Semua manusia otaknya harus paham bulan itu 12. Minha arba'atun hurum, dari
12 itu aku telah putuskan ada 4 bulan yang mulia selain Ramadan, yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab yang barusan kelewat kemarin, untuk memberikan anugerah kepada manusia. Di 4 bulan ini ada kelipatan-kelipatan pahala, kelipatan-kelipatan amal. Maka jangan kamu biarkan berlalu begitu saja. Ambil kesempatan, ambil kesempatan, ambil kesempatan. Lakinya, perempuannya, ambil kesempatan. Kemudian sebentar lagi, 10-an hari lagi, akan ada bulan yang lebih mulia, melebihi 4 bulan yang mulia. Bulan termulia sepanjang 12 bulan. Bulan Ramadan. Malaikat-malaikat sudah menghiasi surga. Pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya untuk menyambut kedatangan Ramadan. Pahala-pahala dilipatkan melebihi kelipatan 4 bulan yang mulia tadi. Nabi bersabda, rugilah orang yang masuk Ramadan sampai selesainya Ramadan, kemudian dosa-dosa dia belum diampuni oleh Allah. Bulan latihan sabar, kata para ulama. Sahrus sabr, latihan menahan lapar, menahan haus demi untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena sebetulnya mengamalkan agama itu akan mudah dikerjakan dengan baik kalau orang itu punya kesabaran. Menata keluarga, menata anak itu akan mudah kalau Allah beri kita kesabaran, ketabahan. Maka Ramadan ini adalah bulan untuk prakteknya, untuk latihannya. Hidup disertai ketabahan dan kesabaran. Kalau orang sudah sabar, wallahu ma'as sabirin, Allah akan tolong dia. Kenapa orang itu maksiat? Kurang sabar. Kenapa orang itu mandang yang tidak halal dipandang? Kurang sabar. Kenapa orang itu melanggar yang dilanggar? Kurang sabar. Maka dalam puasa, makanan, minuman, sate, gulai, krengsengan, nasi uduk sudah siap, anget semuanya. Pemilik kita belum mengizinkan untuk dimakan dan dikonsumsi, maka kita menahan diri sampai muadzin mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baru mengkonsumsinya. Biar jadi sikap hidup kita. Walaupun perkara itu sepertinya enak, sepertinya menggiurkan, sepertinya menarik, sepertinya menguntungkan, kalau Allah belum ridho, saya tidak akan berani-berani menyentuhnya. Karena itu membatalkan kesabaran saya, membatalkan puasa saya. Siapa yang menjadikan hidupnya seperti puasa, maka begitu dia wafat akan seperti orang yang berbuka, senang dengan kesenangan yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang enggak puasa. Akan dapat kenikmatan-kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak sabar. Maka kita hidupkan di rumah-rumah kita taklim mengenai fadilah Ramadan. Yang sudah diistiqomahkan bahkan diperbanyak. Ramadan ini adalah bulan sedekah. Ramadan adalah bulan yang Nabi ini di luar Ramadan sudah sekian, sudah melebihi semuanya dalam urusan semangatnya dan mencontohi sedekah. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, Nabi lebih lagi memperbanyak sedekah. Maka perlu kita siapkan mulai sekarang sekemampuannya. Pokoknya saya mulai masuk Ramadan sampai akhir Ramadan tiap hari, walaupun tempe 1, saya tidak boleh lepas dari sedekah. Orang yang sedekah
akan Allah jaga dari mati su'ul khatimah. Wah, kita ini mati hanya sekali, dan selepas mati nggak bisa diulangi hidup lagi. Bahkan kita mau cerita kepada yang hidup, mati itu rasanya gimana juga nggak bisa. Dan orang-orang yang sudah mati kita tanya juga nggak jawab. Masya Allah. Maka kalau kita bersedekah, apalagi bulan Ramadan, di antara anugerah yang akan diberikan kepada ahli sedekah adalah wafat husnul khatimah. Kita bersedekah, memberikan hadiah kepada orang-orang puasa, walaupun seteguk air. Orang yang berikan buka kepada orang yang berbuka seteguk air, Allah akan beri pada dia walaupun seteguk air pahala seperti pahalanya orang puasa. Jadi walaupun kita punya air, itu bisa mendapatkan banyak waktu Ramadan, banyak pahala. Oh, saya belum kaya, gimana sedekahnya? Oh, banyak. Jalan untuk menuju itu banyak. Jangan jadi orang yang suka alasan, akhirnya jadi orang hutan. Wong alasan. La ilaha illallah. Bulan sedekah, bulan sabar. Bulan yang 10 hari awalnya adalah turunnya rahmatnya Allah khusus. Yang maknanya adalah kalau orang memperhatikan 10 awalnya dengan sungguh-sungguh dalam merawatnya, sungguh-sungguh dalam menjaganya, maka Allah akan sayang kepada dia. Orang itu nggak disayang oleh suaminya aja susahnya pol. Padahal suaminya itu makhluk. Nggak disayang dengan istrinya susahnya pol. Padahal istri itu kan hanya makhluk sebetulnya. Tapi nggak disenangi makhluk itu saja itu sudah sumpek. Apalagi kalau makhluknya satu kampung. Wih, sumpek, stres. Dukun-dukun didatangi, minta doa mahabbah. Nah, mau tusuk jarum, pasang susuk, belum mempan, pasang pacul biar tambah mempan. Masya Allah. Hanya gara-gara pengen disenangi makhluk. Itu ternyata nggak disenangi makhluk itu perasaan manusia itu berisiko. Nggak disenangi mertua, sumpek. Mertua agak sini sedikit aja sudah nggak bisa tidur beberapa hari. Walah. Bagaimana kalau orang itu nggak disayang oleh Allah itu mau lari kemana? Kita nggak disayang oleh teman kita bisa cari teman yang lain. Nggak disayang oleh mertua, kita bisa cari solusi yang lain. Ya, kita bisa menghindar. Masya Allah. Tapi kalau nggak disayang oleh Allah, mau menghindar kemana? Dunia milik Allah, akhirat milik Allah, alam kubur milik Allah. Ya, orang itu kalau sudah nggak disayang oleh Allah, nggak ada solusi. Ya harus tobat, solusinya satu tok, tobat, perbaikan diri, amal agama dengan sungguh-sungguh. Bulan Ramadan tengahnya adalah maghfirah, 10 tengahnya. Kalau orang menjaganya, merawatnya, dia akan diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah. Orang itu kalau punya salah dengan tetangganya, mungkin dia bisa pindah rumah. Wah, saya sudah nggak ketemu, sudah nggak akan diurus. Nah. Orang itu punya salah dengan negerinya, mungkin bisa pergi ke luar negeri. Di Indonesia banyak masalah, saya tak hijrah aja di luar Indonesia. Nah, bisa lari sana lari sini karena sebab dia bermusuhan dengan makhluk, belum dimaafkan oleh sebagian makhluk. Nah sekarang kalau Allah itu loh belum mengampuni dia sebab kesalahannya, dia mau lari kemana? Lari keluar Jawa juga miliknya Allah. Lari keluar negeri juga miliknya Allah. Lari keluar dunia juga, luar dunia miliknya Allah. Mau lari ke Mars juga miliknya Allah. Umpamanya kalau memang ada. Maka awalnya kita sungguh-sungguh, tengahnya kita ngegas lagi, kemudian anugerah-anugerah Allah yang terbesar adalah di 10 akhirnya Ramadan. Kita latihan amal itu sesuai dengan iman kita, bukan sesuai dengan semangat kita. Orang itu kalau amal biasanya awalnya semangat, tengahnya sudah mulai loyo, akhirnya sudah mulai KO.
Tapi tertibnya Ramadan itu beda para hadirin. Awalnya anugerah luar biasa, tengahnya tambah lagi keluar biasaannya, akhirnya maksimalnya seluruh anugerah. Di akhir Ramadan Allah akan memerdekakan semua hambanya yang dimerdekakan mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dikumpulkan jadi satu di akhirnya Ramadan. Dan kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar, malam termahal sepanjang Ramadan, yang harganya seperti 1000 bulan, kemungkinan besarnya terjatuh di akhir Ramadan 10 akhir. Maka kalau sudah 10 akhir, Nabi mencontohkan dengan berbagai macam kesibukan beliau, keluarga beliau dan umat beliau, beliau iktikaf full 10 akhir Ramadan di masjid. Kita ini perlu latihan amal agama sesuai dengan yang dicontohkan Nabi melalui para sahabat. Orang itu bergerak untuk umat karena Allah, diam di rumah juga karena Allah. Di antara yang diridhoi Allah, orang itu harus latihan juga iktikaf full, semua makhluk serahkan kepada Allah. Hakikatnya saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini hanya makhluk. Kok mikirkan umat, mikirkan diri sendiri nggak bisa. Nahan ngantuk nggak bisa, nahan tidur nggak bisa, nahan lapar nggak bisa. Memang saya ini bisa apa? Usaha-usaha itu kan hakikatnya semuanya sebab dipilih oleh Allah. Saya sendiri ini nggak punya apa-apa. Maka iktikaf hakikatnya ini adalah untuk saya dengan Allah, semuanya untuk saya dengan Allah. Akan datang satu masa keluarga, teman, kenalan-kenalan akan kita tinggal semuanya, yang ada tinggal antara kita dengan Allah, dan Allah akan mengurus segalanya dari kita. Maka hubungan kita dengan semua makhluk jangan melupakan kita. Ini hubungan ini semuanya akan diurus oleh Allah. Pergi ke kantor, jangan lupa hubungannya dengan Allah harus dijaga. Ke ladang begitu juga, ke keluarga begitu juga, ke masjid begitu juga, ke pasar begitu juga. Akhirnya di mana-mana hubungannya dengan Allah tetap baik. Semua orang akan disowankan kepada Allah, tidak ada perantara, semuanya minimal akan ditanya mengenai 5 pertanggungjawaban. Umurnya ini dihabiskan untuk apa? Di waktu-waktu yang kita gunakan itu ada urusannya. Kita ngeluman-ngelamun sambil ngerokok itu ada urusannya. Kita hanya menghabiskan waktu untuk HP-HPan, ada urusannya. Kita nongkrong ke warung nggak jelas tujuannya, itu ada tulisannya. Itu amanah dari Allah. Coba kita pergi ke mall, tempat jual beli seluruh dunia, nggak ada yang jual umur, tuh nggak ada. Maka kalau orang bilang umur tuh dari mana, itu nggak bisa jawab. Semuanya bilang umur tuh benar-benar bukan dari usaha saya. Ya dari siapa itu? Ya dari Allah. Siapa selain Allah yang mendatangkan umur pada kita? Kita ini asalnya dulu nggak ada. Maka umur itu amanah para hadirin. Nyapa awak-awakku dewe, sak penakku dewe, sak penakku udelku dewe. Mulai kapan kowe duwe udel? Mulai kapan kowe duwe awak kok rumangsa duwe iki saka ndi? Iki perasaan sing rene buktine. Kowe duwe pabrik awak to? Duwe pabrik udel. La ilaha illallah. Ini saestu. Dan latihan tambah dino, tambah cedak berangkatan akhirat. Bagaimana kita latihan lebih dewasa di dalam mengamalkan agama, lebih serius. Orang-orang zaman dulu kalau umurnya sudah 40 tahun sudah mengurangi aktivitas dunianya. Ini saya ini sudah mulai dekat dengan akhirat saya. Dan orang itu mengurangi aktivitas dunianya tidak akan mengurangi rezeki dunianya. Pikirkan, kita tata waktu kita. Orang-orang yang full untuk dunia, apakah mereka mesti kaya? Tidak juga. Yang jelas akhiratnya mesti kalang kabut.
Orang yang akhirat apakah semuanya melarat? Tidak juga, tapi akhiratnya mesti kaya. La ilaha illallah. Maka kita jadikan semua sikap kita, semua tempat kita, semua rumah kita, semua anak kita, bagaimana semuanya ada nilai akhiratnya semua. Jangan hanya sekedar kalau kita mati menyesal dan menyesal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita yakin semuanya adalah milik Allah, diciptakan oleh Allah sebagaimana ulasan tadi, untuk menuju ridha Allah jalannya hanya satu, pakai aturan. Pakai kurikulum, pakai undang-undang, pakai arahan yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita evaluasi hidup kita. Umurnya akan ditanya oleh Allah, sudah sesuai arahan dengan agama atau belum sesuai arahan, kita akan selamat dalam ujian itu. Waktu mudanya akan diurus oleh Allah, waktu kita paling cerdas, paling sehat, paling tangkas akan diurus oleh Allah. Waktu termahal akan ditanya hartanya didapatkan dari mana. Kemudian selepas lulus, andaikan lulus, terus kemudian digunakan untuk apa? Yang terakhir akan ditanya ilmunya yang sudah diamalkan berapa? Apa yang telah diamalkan dari ilmunya? Kalau dia tahu ilmunya nggak diamalkan, maka dia nggak lulus. Kalau nggak tahu ilmu sama sekali, ya belum ditanya sudah nggak lulus. Mau nggak tahu sama sekali. Maka semua ilmu agama yang berkaitan dengan kehidupan kita, maka kita pelajari secepatnya. Kita sebagai petani, maka kita belajar apa yang diridhoi Allah dalam pertanian. Kita sebagai kepala keluarga, sebagai istri, apa yang diridhoi Allah sebagai kepala keluarga, sebagai istri apa. Kita sebagai santri, apa yang diridhoi Allah untuk para pelajar-pelajar agama. Kita sebagai pengajar di daerah kita, apa yang diridhoi Allah untuk para pengajar. Kita sebagai pedagang, apa hukum-hukum yang diridhoi Allah dalam perdagangan saya. Supaya hidup kita ini lulus ketika menghadapi pertanggungjawaban nanti di akhir. Itulah maksudnya majelis ini para hadirin. Kita evaluasi lagi, kita tinggal lagi gesang kita niki, sing sampun pas kita syukuri, kita terusaken, kita perjuangaken, sing dereng pas kita benahi mumpung durung wafat, mumpung durung mati. Insyaallah sedanten niat insyaallah. Lan niku sedanten kedah wonten penataan wekdal. Imam Ghazali ngendikaaken kabeh wong sing ngomong kirang langkungipun program takwa, program amale agama, nek urung eneng program praktek nata wektu 24 jam kuwi omong kosong. Ceramah-ceramah isine kesaenan niku sae sangat. Tetapi niku dereng wujud ing dalem gesang kita sakderenge kita nata wekdal. Enten tiyang mirengaken setahun utuh pentingnya ngapalne Quran, penting ngapal Quran, akhirnya apal fadilah ngapal Quran. Setunggalipun perkawis ingkang saya sangat ingkang kiyambake apalaken. Tapi kiyambake mboten mlebet madrasah tahfidz. Nggih sampai ketemu Israel nggih mboten apal napa-napa. Yang niku mireng Masya Allah ulasan kalau pentingnya yakin dumateng Gusti Allah, pentingnya ngamalne agama 24 jam, pentingnya ngrawat Ramadan, tetapi nek mboten dimusyawarahne nata wekdal, nggih akhire pengajianipun mboten maksimal praktek. Mula kita musyawarah ten masjid kita, ten keluarga kita, engke ngrungokne ngaji, ayo kapan yang ngamalne? Ayo isuk iki wektune kanggo apa? Duha kanggo apa? Sedhuwur zuhur kanggo apa? Bar zuhur kanggo apa? Kabeh piye 24 jam kabeh sesuai karo sing diridhoni kalih Gusti Allah. Akhiripun kados keterangan kalau wau, kita ini hidup juga bukan program kita, mati juga bukan program kita. Kalau 24 jam kita dalam ridhonya Allah, mati pagi husnul khatimah, mati waktu duha husnul khatimah, waktu tidur qailullah husnul khatimah, bahkan waktu ngopi husnul khatimah. Lah kok iso ngopi husnul khatimah? Ngopi ini niate ben semangat ngaji,
Ben semangat golek rezeki sing halal, niate ben entuk ridhone Allah luwih semangat nih nderek Kanjeng Nabi. Ketoke ngopi ternyata kopi ini dadi ganjaran swarga. Ngoten niku. Bahkan wekdal tilem wafat pun husnul khotimah keranten tileme kangge nunekne hae awak sing diamanahi dumateng kita niki. Tileme ngangge adab-adab tilem diantawisipun wudu terus wiritan sampai keturon. Tangi-tangi wis mlebu swarga. Loh, saka swarga piye? Lah wae ngamalne sunnah waktu turumu, akhir teko swarga. Wis piye? Lho, karek ngenggone tok. La ilaha illallah. Waktu dahar, waktu makan tiba-tiba mati karena makannya sudah sesuai dengan prosedur yang diridhai Allah. Lepas makan kaget, masuk surga. Maka kata para ulama, kalau kamu sudah di dalam amal yang sesuai dengan ridhonya Allah, malakul maut datang, jangan kamu berhenti, terus saja. Nanti tengah-tengah amal atau akhir amal, begitu dicabut nyawa kamu sudah langsung surga. Nah sekarang kita evaluasi 24 jam. Kira-kira ngamalku, nek kira-kira aku mati husnul khotimah apa gak diilangi niku. Sing ngeragok-ngeragokne diilangi. Nek sing wis mesti gak husnul khotimah diilangi sak cepete. Tengah-tengah ngerasani wong kira-kira mati no husnul khotimah apa? Ini mati syahid apa mati sangit? Niku sedanten anugerahipun Allah. Mula kita latihan melih sing jaler sing setring luangane wekdal medal masturot, medal rijal, ngajak tiyang kangge niku, ngesangaken mahalah, ngesangaken taklim, ngesangaken musyawarah di antawisipun kersane urip niku mboten ndelodro, kesane urip niku mboten sembrono, mboten terus awur-awuran lan acak-acakan. Uripe genah lho programe. Urip korban pisan ra genah program iki bener-bener kekejaman pada diri sendiri kan. Awak kursi tok terus mboten diprogram lan sae mengke masa depan akhiratipun terus pundi. Soal janten niat insyaallah. Kita pikiraken melih nisab-nisab kita pikiraken melih pengausan kita, taklim kita, wiridan kita kersane gesang niku tambah cedak akhirat, tambah tumoto. Insyaallah janten niat insyaallah. Niku sedanten anugerah saking Gusti Allah, kita akhiri majelis kita kelawan donga. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, yang salihah, berikanlah kepada kami, keluarga kami, ahli kampung kami, negeri kami ini, umat Islam di negeri kami ini, umat Islam seluruh alam. Dan jadikanlah kami ya Allah asbab kebaikan tersebut ya Allah, bagian dari asbab kebaikan tersebut, datangnya kebaikan tersebut, wujudnya kebaikan tersebut, terawatnya kebaikan tersebut, kami, keluarga besar kami, pesantren kami, hadirin yang hadir di majelis ini, semua anak cucu kami, anak cucunya hadirin wal hadirat, ahli kampung kami, ahli negeri kami, sampai hari kiamat ya Allah. Keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu yang saleh, yang salihah ya Allah, jauhkanlah dari kami semuanya, dari negeri kami, dari anak cucu kami, dari pesantren kami, segala urusan kami, mahalah halaqah markas kami, ceramah-ceramah kami, arahan-arahan kami, keputusan-keputusan kami ya Allah, langkah-langkah kami ya Allah, urusan akhirat kami, urusan dunia kami, dan segala urusan-urusan kami. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh walimu, ya Allah, dengan berkahnya seluruh nabimu, ya Allah, dengan berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, hajat-hajat kami ya Allah, murni anugerah-Mu tanpa ada ujian, tanpa rintangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.